Perkenalkan, nama saya Mimin Mintasi, 180240084. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi dari Universitas Malikus Saleh. Baiklah, di sini saya akan sedikit memberikan education atau pelajaran mengenai 3 poin penting dari hukum dan etika kebijakan media. Baiklah, 3 poin penting itu yang pertama yaitu mengenai tentang etika dan profesi, dan yang kedua pedoman media siber, dan yang ketiga yaitu mengenai kode etik wartawan Indonesia. Baiklah, sekarang saya akan membahas tentang etika. Apa sih itu etika dan apa sih itu profesi? Etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hak dan kewajiban yang mengenai baik buruknya suatu pekerjaan. Sedangkan profesi adalah suatu pekerjaan yang hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang yang memiliki pendidikan baik formal maupun informal. Formal yaitu kita melanjutkan pendidikan seperti SD, SMP, SMA. Sedangkan informal kita mengikuti pelatihan-pelatihan atau mengikuti kursus-kursus yang ada. Nah, di sini timbullah pertanyaan, apakah seorang jurnalis itu merupakan profesi atau tidak? Nah, jawabannya ya, jurnalis merupakan suatu profesi karena jurnalis mempunyai kode etik dalam menjalankan tugasnya. Jurnalis itu sendiri dalam meliput suatu berita harus menjalankan kode etik sesuai dengan kode etik jurnalis. Dan kita ambil contoh seperti misalnya seorang parkir. Seorang pekerjaan parkir merupakan suatu pekerjaan, tetapi bukan profesi, karena tukang parkir dapat dilakukan oleh semua orang tanpa ada kalangan-kalangan tertentu. Sedangkan seorang dokter merupakan profesi karena kode etik disepakati oleh semua regulasi atau organisasi dalam bidang atau profesi tersebut. Nah, kita ambil contoh yaitu tentang seorang parkir. Seorang parkir itu merupakan suatu pekerjaan, tetapi bukan profesi, karena semua orang bisa jadi tukang parkir. Karena menjadi seorang tukang parkir itu tidak harus memiliki keahlian khusus atau tidak harus mempunyai pendidikan yang tinggi. Misalnya orang yang tidak bersekolah pun bisa jadi tukang parkir. Tetapi seorang dokter atau guru itu merupakan sebuah profesi, karena kalau kita tidak bersekolah, kalau kita tidak mempunyai keahlian khusus, kita tidak menjadi seorang dokter. Karena dokter juga dalam menjalankan tugasnya memiliki kode etik atau nilai-nilai yang terkandung. Di sini kode etik disepakati oleh semua regulasi organisasi yang bergerak di bidang atau profesi tersebut. Kemudian kita membahas tentang poin kedua dan poin ketiga. Poin kedua dan poin ketiga saya gabungkan karena dalam pembahasan poin kedua dan poin ketiga itu memiliki kaitannya. Jadi sekarang saya akan membahas tentang poin kedua itu, yaitu tentang pedoman media siber. Pedoman media siber sudah disahkan pada tahun 2012. Nah, pada pedoman tersebut membahas tentang beberapa poin penting, tetapi saya mengambil ruang lingkup yaitu internet. Nah, kita akan membahas juga tentang internet. Apa sih itu internet? Internet adalah suatu jaringan yang menghubungkan semua fasilitas seperti telepon, komputer, satelit untuk mengakses media sosial. Nah, media sosial adalah saluran komunikasi yang terjadi melalui situs web di internet, baik itu teks, foto, video, ataupun musik. Nah, di sini juga membahas tentang perbedaan antara media online dan media massa.
Dalam media massa itu sendiri, jika kita mengeluarkan atau menyampaikan suatu berita, maka harus melalui tahap, yaitu namanya tahap verifikasi. Apa sih tujuan dari tahap verifikasi tersebut? Tujuan tahap verifikasi itu untuk mengetahui bahwasanya berita tersebut layak atau tidak ditayangkan di media itu. Nah, kemudian sedangkan di media online, semua orang bebas untuk memberikan informasi atau menyebarkan berita tanpa ada tahap verifikasi. Tapi, walaupun bebas, media online tetap saja diatur oleh undang-undang. Nah, jika kita melanggar suatu peraturannya, maka kita akan dikenakan sanksi yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Selanjutnya saya akan membahas tentang poin ketiga, yaitu Kode Etik Wartawan Indonesia. Kode Etik Wartawan Indonesia memiliki 11 pasal yang mengenai tentang hak jawab dan hak korektif, kemudian tentang ralat. Sekarang kita akan sedikit membahas tentang hak jawab dan hak korektif. Apa sih itu hak jawab? Hak jawab adalah hak yang diberikan oleh si narasumber untuk memberi tanggapan serta memberi pendapat mengenai berita yang disampaikan oleh si wartawan tersebut. Hak jawab berlaku sampai 2 bulan. Jadi, selama 2 bulan, pers atau media wajib memberikan serta melayani si narasumber untuk menanggapi berita tersebut. Nah, di sini saya memberikan contoh. Misalnya, dalam 10 hari si wartawan ini tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan tanggapan dari si narasumber. Tetapi karena adanya nasihat yang diberikan oleh teman-temannya si narasumber, kemudian selama 20 hari kemudian si narasumber mau untuk memberikan tanggapannya. Setelah 2 bulan, si narasumber tidak mendapatkan lagi hak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau untuk menanggapi berita-berita yang diberikan oleh si wartawan tersebut. Biasanya jawaban dari si narasumber ini diketik dengan rapi karena jawabannya itu berlembar-lembar. Tetapi si wartawan juga memiliki hak untuk mengedit jawaban-jawaban yang panjang itu diubah menjadi pendek, tetapi tidak boleh lari dari substansi beritanya. Nah, jika suatu berita yang disampaikan oleh si wartawan tersebut memiliki keliruan, maka wartawan wajib untuk meralat berita tersebut secepat mungkin, dalam artian 2 kali 24 jam. Ralat juga harus bersifat proporsional, yaitu tidak melebih-lebihkan. Ralat biasanya tercantum jika di media cetak dia di halaman terdepan. Nah, jika di media cetak di edisi pertama terjadi keliru, maka si wartawan meralatnya dan menggantikannya di edisi selanjutnya. Nah, jika di media online, jika wartawan mengetahui jam 10 malam bahwasanya berita yang diinformasikannya itu sedikit keliru, maka jam 10 malam pula si wartawan harus segera meralat berita tersebut. Nah, dalam mencari berita, si wartawan Indonesia harus menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Misalnya ada suatu berita mengenai korupsi, maka si wartawan ingin mencari tahu dana uang tersebut kepada siapa disalurkan. Kita membahasnya bukan kepada si yang disalurkannya ini, tapi uangnya ini. Nah, wartawan Indonesia juga tidak boleh diskriminatif, karena wartawan Indonesia tidak boleh menulis atau mengeluarkan berita-berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang
atas dasar ras, suku, warna kulit, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, orang sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Itu tidak boleh dalam jurnalistik. Nah, apa sih itu prasangka? Prasangka yaitu anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas. Sedangkan diskriminatif adalah pembedaan atau perlakuan dalam ilmu jurnalistik harus dipandang setara, tidak boleh dibeda-bedakan antara si A dan si B. Wartawan Indonesia juga tidak boleh menerima suap dan menyalahgunakan profesi. Menyalahgunakan profesi adalah tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang dimiliki. Nah, misalnya si wartawan ini mempunyai suatu berita tentang korupsi si A. Kemudian yang bersangkutan si A ini mengetahui bahwasanya wartawan ini memiliki berita tersebut, maka si pelaku ini memberikan uang ataupun segala macam rumah bentuk diberikan agar tidak menyalahgunakan profesi adalah tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang dimilikinya. Nah, misalnya si wartawan ini memiliki suatu berita tentang korupsi si A. Kemudian si A ini mengetahui kalau si wartawan ini memiliki berita tersebut. Maka si A ini memberikan sejenis uang, mungkin rumah ataupun segala macam bentuknya agar informasinya tidak diberitakan oleh si wartawan tersebut. Nah, dalam jurnalistik itu tidak boleh. Dalam memberikan suatu berita tentang asusila, wartawan tidak boleh memberikan alamat lengkap serta nama asli dari si pelaku maupun si korban, karena hal tersebut sudah ada dalam pasal 5 Kode Etik Wartawan yang bunyinya, wartawan tidak boleh menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak boleh menyebutkan identitas pelaku kejahatan. Identitas itu memudahkan orang lain untuk mengeceknya. Nah, kemudian wartawan juga tidak boleh menyebarkan berita hoaks atau bohong, serta fitnah, sadis, dan bohong. Karena hal tersebut sudah tercantum dalam pasal 4 Kode Etik Wartawan yang bunyinya, wartawan Indonesia tidak boleh membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan bohong. Bohong itu yaitu hoax. Sejak lama dalam ilmu jurnalisme tidak boleh apalagi menyebarkan berita bohong untuk menyudutkan seseorang, karena hal tersebut dapat melanggar Kode Etik Wartawan Indonesia. Nah, dalam pasal 3 Kode Etik Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampuri fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan azas praduga. Nah, di sini wartawan juga harus selalu cek and recheck berita yang akan dipublish ke media-media. Nah, kemudian pasal 1 Kode Etik Wartawan Indonesia 2006, wartawan Indonesia bersikap independen menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat yang buruk. Nah, di sini wartawan Indonesia harus selalu memiliki etika, sopan santun yang baik dan berakhlak mulia, sehingga orang yang ingin diwawancarainya pun merasa bahwa ingin memberikan pendapatnya. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.